selamat pagi. Perkenalkan, saya Anastasia Wijaya bersama rekan saya Jessica Lim dan juga Bella Octaviola. Kali ini kami ingin melaporkan kegiatan usaha yang telah kami jalankan. Namun sebelum masuk ke laporan, kami ingin menjelaskan sedikit tentang company profile usaha kami. Jadi kami menyadari bahwa gaya hidup seseorang itu bisa mempengaruhi pola konsumsinya. Maka dari itu kami memutuskan untuk melakukan analisa gaya hidup. Dan hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat saat ini menyukai gaya hidup yang ekonomis dan juga praktis. Dari hal tersebut, kami menyadari suatu peluang usaha untuk menawarkan produk ready to serve. Makanan ready to serve sendiri adalah makanan yang diolah sedemikian rupa sehingga memudahkan konsumennya untuk menyajikannya. Nah, salah satu bentuk dari produk ready to serve ini sendiri adalah frozen food. Frozen food adalah makanan yang diolah dan dikemas dengan metode tertentu sehingga bisa disimpan dalam waktu yang cukup panjang dan juga bisa disajikan secara mudah dan juga cepat. Menurut penelitian tahun 2006 bahwa produk frozen food itu tingkat konsumsinya tinggi, yakni mencapai 30%. Hal tersebut dikarenakan produk sesuai dengan gaya hidup masyarakatnya yang menyukai sesuatu yang berbau praktis. Dari hal tersebut, kami berinisiatif untuk membuka usaha yang menawarkan produk frozen food, yakni frozen dimsum. Masuk ke visi misi kami adalah menjadi usaha frozen food yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar serta dapat mengembangkan usahanya dengan baik di Kota Bandung. Untuk mencapai visi tersebut, maka kami membuat misi yakni membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandung, menjaga proses produksi agar kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan tuntutan masyarakat, meningkatkan promosi produk melalui media online. Nah, untuk produknya sendiri kami menyajikan frozen dimsum dengan 3 varian rasa yakni ayam, udang, dan juga jamur dengan value yakni higienis, praktis, ekonomis, serta tahan lama. Untuk struktur organisasi, ada Anastasia Wijaya di bagian marketing, ada saya sendiri, Bella Octaviola di bagian produksi dan operasional, lalu ada Jessica Lim di bagian accounting. Market needs. Kami melihat bahwa ada baiknya suatu perusahaan berdiri atau dibangun berlandaskan pada customer centric atau yang berpusat pada customer. Maka dari itu, kami melakukan suatu penelitian atau pengamatan terhadap perilaku masyarakat dan hasilnya adalah ada 3 hal penting yang diinginkan masyarakat dalam menentukan suatu produk atau menginginkan membeli suatu produk. Yang pertama praktis, yang kedua murah, dan yang ketiga simple. Market environment. Untuk ruang lingkup itu sendiri kami membaginya menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Karena 2 hal tersebut dapat mempengaruhi sustainability atau kestabilan dalam suatu perusahaan. Mikro, perusahaan ini sendiri termasuk ke dalam micro environment. Lalu customer, supplier, dan juga kompetitor. Untuk makro, ada demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, bahkan sampai budaya. Buyer behavior. Pada bagian ini kami menganalisis tingkah laku konsumen dalam membeli suatu produk. Dan kami menarik kesimpulan bahwa ada 4 hal penting yang mempengaruhinya. Pertama sosial, kedua budaya, ketiga personality, dan yang terakhir psikologinya. SWOT analysis. Lihat baik atau buruknya suatu perusahaan dapat dilakukan SWOT analysis. Maka kami melakukan SWOT analysis pada perusahaan kami sendiri. Kelebihan yang kami miliki adalah produk kami dapat tahan lama karena kami menjualnya dalam bentuk frozen food. Lalu mudah disajikan, higienis, dan tentunya harganya sangat terjangkau. Kekurangan yang kami miliki adalah pada variasi rasa karena kami baru memiliki beberapa variasi. Namun hal ini masih dikembangkan oleh kami. Lalu untuk peluang, kami melihat bahwa masyarakat Indonesia atau lebih tepatnya warga Bandung memiliki tingkat aktivitas atau tingkat kesibukan yang cukup tinggi. Maka mereka tidak memiliki waktu lebih untuk memasak makanan yang tidak praktis. Maka kami melihat itu sebagai peluang.
Lalu ancaman bagi kami karena banyaknya kompetitor di bidang yang sama dengan kami. Maka dari itu kami melakukan competitor analysis dan kami membaginya menjadi 3 bagian. Pertama direct competitor, kedua indirect competitor, dan juga future competitor. Di bagian indirect competitor sendiri kami menemukan 3 brand yang sama dengan kami, yaitu Buy Me Dim Sum, Pau Dim Sum, dan juga Java Dim Sum. Dan untuk indirectnya, kami melihat bahwa seluruh makanan yang ada, seluruh perusahaan makanan yang ada akan menjadi indirect competitor kami secara tidak langsung karena mereka menjual produk makanan. Dan future competitor adalah perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai marketing strateginya. Yang pertama itu ada customer driven strategy. Yang pertama itu kami melakukan tahap-tahap, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dalam segmenting kami menargetkan dengan membagi beberapa pasar menjadi kelompok pembeli. Kami membaginya berdasarkan demografis, geografis, tipografis, dan perilakunya. Lalu untuk targetingnya, kami menargetkan customer menjadi 4, yaitu remaja hingga dewasa, mulai umur 15 sampai 27 tahun, status sosial menengah, berdomisili di Bandung dengan gaya hidup fungsionalis. Lalu untuk untuk positioningnya, kami menggunakan logo dari Dimca dengan berlatarkan berwarna merah kecoklatan untuk menggambarkan negara asal dari produk kami, yaitu Cina, dengan tulisan berwarna putih untuk mengkontraskan antara si warna background dengan tulisannya juga akan mudah dibaca. Kami menggunakan simbol dari dimsum agar pembeli menjadi tahu kita ini menjual dimsum. Kami menggunakan tagline dimsum orang Sunda agar kami dapat memperkenalkan makanan asal Cina ini kepada masyarakat Sunda. Lalu ada marketing mixnya. Kami menggunakan tools yaitu 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Untuk produknya kami menjual frozen food yang diharapkan agar masyarakat mampu menyimpannya dengan lama di tengah pandemi corona ini. Lalu untuk price-nya kami memasang harga dengan harga 13.000 agar mudah dijangkau juga dengan target market kami. Lalu untuk place dan promotionnya, kami memanfaatkan sosial media untuk menjual dan sekaligus untuk mempromosikan, mengiklankan brand dari produk kami. Untuk marketing activity-nya, kami memanfaatkan akun dari bisnis kami, yaitu Dimca. Kami melakukannya melalui feed yang ada di Instagram. Yang pertama itu kami melakukan announcement untuk opening dari Dimca. Lalu untuk kami melakukan promosi dengan membuka promo 10% untuk setiap menu yang ada. Untuk menunya kami memiliki 3 macam, yaitu ada. Nah, yang ini merupakan timeline dari Dimca, dimulai dari perencanaan, perhitungan cost, pembelian bahan, supply, dan akhirnya untuk produksi dan schedule. Ini merupakan customer review dari Dimca. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.